semester 4, NIM 2020-10-30-42, kelas B. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang poin artikel ilmiah dengan judul Lingkungan Pendidikan dalam Implementasi Pendidikan Karakter. Adapun submateri yang akan saya bahas adalah identitas, penulis, pendahuluan, metodologi, pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Judul artikel Lingkungan Pendidikan dalam Implementasi Pendidikan Karakter, penulis Muhammad Ali Ramadhani, tahun 2014. Kompleksitas permasalahan seputar karakter telah menjadi kekhawatiran bersama. Krisis karakter moralitas terlihat dari meningkatnya kejahatan, kekerasan, penyalahgunaan obat terlarang atau narkoba, pornografi, dan pornoaksi, serta pergaulan bebas yang sudah menjadi dalam masyarakat. Krisis moralitas lainnya adalah tindakan korupsi yang terjadi di masyarakat. Demoralisasi ini terjadi karena kurang pendidikan budi pekerti dan moral, hanya mengenalkan sebatas tekstual semata dan kurangnya mempersiapkan pembelajaran kehidupan yang konstruktif. Menangani persoalan tersebut, maka pendidikan karakter menjadi suatu keniscayaan. Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang ditandai dengan perubahan perilaku yang baik. Kemampuan yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran adalah kemampuan menjadi dirinya sendiri, kemampuan untuk hidup harmoni dengan manusia dan makhluk lainnya. Artikel ini melakukan analisis hubungan antara implementasi pendidikan. Metode analisis yang digunakan dalam pembahasan topik utama dalam artikel ini menggunakan model analisis kasual aktual dengan menggunakan pendekatan rasional yang dirangkai berdasarkan kajian pustaka. Satuan analisis digunakan mengkaji setiap bahasan, dilakukan dengan meninjau topik bahasan berdasarkan batasan dan definisi yang ditetapkan untuk dibahas berdasarkan pendekatan lingkungan. Penulis juga menggunakan pendekatan ekologi yang mempelajari pola relasi mutual antar makhluk hidup di dalam sebuah ekosistem. Karakter dimaknai sebagai cara berpikir dan berperilaku yang khas setiap individu, baik dalam lingkup masyarakat, bangsa, dan negara. Karakter tersusun dari 3 bagian yang saling berhubungan, yakni moral knowing, pengetahuan moral, moral feeling, perasaan moral, dan moral behavior, perilaku moral. Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu, proses, dan hasil pendidikan yang mengarah pada pendidikan karakter dan akhlak mulia. Pembelajaran secara utuh, terpadu, dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan. Amri Jauhari dan Elisa Mulyasa Usmani dan Haryono menyatakan bahwa keberhasilan program pendidikan karakter dapat diketahui melalui pencapaian indikator oleh peserta didik yang tercantum dalam standar lulusan sekolah, meliputi mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahapan pengembangannya, manusia memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri, menunjukkan sikap percaya diri, mematuhi aturan-aturan sekolah yang berlaku dalam lingkungan yang lebih luas, menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan. Sosial ekonomi dalam kehidupan. Samani dan Haryanto juga menguraikan prinsip-prinsip pendidikan karakter yang efektif, yaitu pendidikan karakter harus mempromosikan nilai-nilai inti sebagai landasan bagi pembentukan karakter yang baik. Karakter harus dapat dipahami secara komprehensif, termasuk dalam pemikiran, perasaan, dan perilaku. Pendidikan karakter yang efektif memerlukan pendekatan yang sungguh dan proaktif serta mempromosikan nilai-nilai inti ke semua fase kehidupan. Sekolah harus menjadi komunitas yang peduli, menyediakan peluang bagi para siswa untuk melakukan tindakan bermoral.
Karakter dibentuk oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan karakter peserta didik adalah 1. Corak nilai yang diutamakan, 2. Keteladanan sang idola, ketiga pembiasaan, yang keempat pengajaran dan hukuman, yang kelima adalah kebutuhan. Pendekatan penanaman nilai adalah pendekatan yang menitikberatkan penanaman nilai sosial agar mampu berinteraksi dalam diri peserta didik. Pendekatan perkembangan kognitif memandang bahwa peserta didik merupakan individu yang memiliki potensi kognitif yang sedang dan akan terus tumbuh dan berkembang. Orientasi pendekatan klarifikasi nilai ialah memberikan penekanan untuk membantu peserta didik mengkaji perasaan dan perbuatannya sendiri. Pendekatan pembelajaran berbuat berupaya menekankan usaha pendidik memfasilitasi memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melakukan perbuatan moral secara individu atau berkelompok. Amri Jauhari dan Elisa menyatakan bahwa tujuan model pendidikan berbasis karakter adalah pembentukan manusia yang utuh yang berkarakter, mengembangkan aspek fisik, emosi, sosial, kreativitas, spiritual, dan intelektual peserta didik secara optimal. Menurut Mulyasa, pendidikan karakter dilakukan melalui penciptaan lingkungan yang kondusif dengan varian mode: 1. Penugasan, 2. Kebiasaan, ketiga latihan, keempat penghargaan, yang kelima keteladanan. Faktor manusia yang berkaitan erat dengan proses yang meningkatkan proses belajar. Hal ini mengindikasikan pendidikan karakter dipengaruhi oleh faktor manusia. Kepemimpinan menurut Mulyasa menyatakan keberhasilan implementasi pendidikan karakter ditentukan oleh aspek kepemimpinan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi terhadap implementasi pendidikan karakter secara menyeluruh. Faktor teknologi, Nugroho menyatakan teknologi merupakan sepangkat untuk membantu aktivitas manusia, dapat mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh hubungan sebab dan akibat. Melingkupi suatu tujuan, teknologi bisa mendorong efektivitas pembelajaran pendidikan karakter. Faktor organisasi, penulis meyakini bahwa keperanan pola dan bentuk organisasi memberikan pengaruh nyata terhadap proses pembelajaran berbasis pendidikan karakter. Pendidikan merupakan suatu proses sadar yang dilakukan kepada peserta didik guna menumbuhkan dan mengembangkan jasmani maupun rohani secara optimal untuk mencapai tingkat kedewasaan. Karakter terbentuk oleh berbagai faktor yang ada, diantaranya adalah prinsip, desain, strategi, dan model belajar dari lingkungannya.